Melintasi garis sejarah berdirinya perusahaan Tamrin Group, yaitu perusahaan yang berawal dari penjualan kendaraan roda 2 pada tahun 1968 dengan nama CV Tamrin Bersaudara. Pada tahun 1984, terjadi perubahan pemegang saham CV Tamrin Bersaudara dengan Bapak Koko Gunawan Tamrin sebagai pemegang saham tunggal. Perkembangan bisnis otomotif dan properti yang pesat serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mendorong kami untuk mengembangkan bisnis dan memperluas jaringan kerja di berbagai sektor. PT Tamrin Brother sebagai main dealer Yamaha Motor, PT Nusa Sarana Citra Bakti sebagai main dealer Suzuki Indomobil, PT Citra Lestari Mobilindo sebagai main dealer Hino Mobil, PT Musi Lestari Indomakmur sebagai mall berkonsep lifestyle and entertainment, PT Musi Indah Makmur, unit usaha yang mengelola hotel dan hall center, PT Permata Sentra Propertindo sebagai unit usaha properti, Regis Business School, sebuah lembaga yang bergerak dalam pengembangan sumber daya manusia. Tujuan utama kami adalah untuk membangun setiap pribadi di organisasi kepada potensi terbaik mereka dan mencapai apa yang dicita-citakan. Kita ingin memberikan kontribusi utama kepada masyarakat di mana kita berada, menjadi perusahaan yang disegani oleh karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Kita percaya selama kita memiliki kemauan dan kemampuan yang benar untuk mencapai tujuan, keuntungan dan pertumbuhan pasti akan mengikuti. Dengan pengalaman, keberadaan, dan komitmen kita akan memberikan upaya terbaik di bisnis otomotif dan properti. Kita mengajak dan mencari ide, inovasi, dan solusi kreatif di industri. Kita mendengarkan dan tanggap terhadap kebutuhan pelanggan kita yang berharga dan memberikan solusi yang lengkap. Di bidang otomotif, kami tidak hanya melayani penjualan kendaraan roda 2, tapi juga melayani kendaraan roda 4 hingga kendaraan niaga. Sales Officer kami siap membantu melayani kebutuhan armada baru sesuai kebutuhan pelanggan. Untuk memberikan kenyamanan dan ketenangan para pelanggan, kami sebagai main dealer meningkatkan dan menjaga kualitas servis dan maintenance kendaraan. Pelayanannya baik, varian mobilnya juga banyak, membantu saya dalam memilih kendaraan yang saya sukai. Ada hadiah langsungnya juga dan cashback-nya juga loh. Keberhasilan kami menciptakan brand image di hati pelanggan maupun mitra, membuat Tamrin Group mendapatkan apresiasi berupa beberapa penghargaan. Kami percaya bahwa karyawan adalah aset terbaik untuk terus tumbuh dan berkembang. Suasana yang kondusif dibekali pelatihan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan kepercayaan manajemen guna meningkatkan kerjasama tim. Kami juga mengapresiasi setiap pencapaian karyawan demi kemajuan perusahaan. Bersama karyawan Tamrin Group, tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan otomotif dan properti nomor 1 di Sumatera Selatan. Saya mendapat kepercayaan dari manajemen Tamrin Group sehingga saya bisa berkreasi dan mengembangkan suatu area.
Selama bekerja di Tamrin Group, berkat bantuan rekan kerja dan tim, saya dapat memberikan kontribusi dan ide yang baik untuk manajemen. Di sini saya memiliki atasan yang mengerti anak buahnya dan rekan kerja yang kompak untuk mencapai tujuan manajemen. Kami menyadari berkembangnya perusahaan tidak lepas dari peran serta berbagai pihak. Untuk itu, beberapa bentuk dedikasi Tamrin Group terhadap masyarakat dan lingkungan. Memberikan bantuan alat penunjang pendidikan bagi sekolah menengah kejuruan di Kota Palembang. Kegiatan donor darah massal. Dan bantuan sosial lainnya. Tamrin Group, dari generasi ke generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, selamat pagi. Saya ucapkan selamat datang kepada pemateri dan juga kepada para peserta webinar yang telah hadir di kegiatan Universities Virtual Career Expo Carnaval 2021. Hari ini merupakan hari kelima kegiatan dari Universities Virtual Career Expo Carnaval 2021 dan akan ada 5 perusahaan dari berbagai sektor yang akan menyampaikan materi mengenai company profile, working culture, dan tips and trik bergabung di perusahaan tersebut. Wah, menarik sekali nih ya teman-teman. Sebelum kita memasuki materi, kami ucapkan terima kasih kepada media partner dan perusahaan dari PT Pertamina, Bukit Asam, Pegadaian, Astra Credit Companies, PT Pusri, Pokpen, Mandala Finance, Lingkaran.id, Dexa Medica, Matrix, Bisnet, iStyle ID, CBN, PT Semen Batu Raja, Yayasan Kusuma Bangsa, Bank BTPN, First Research, Sun Education Group, WOM Finance, Bantex, Optima Education, Kalbe Nutritionals, PT Paragon, Bank Sumsel Babel, CO Learn, Tamrin Group, dan Yayasan Pendidikan Islam Harapan Mulia Palembang. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada media partner kami, kepada Momea FM, First Media, Lingkaran.id, dan Sumsel Independen yang telah membantu serta mendukung kegiatan Universities Virtual Career Expo Carnaval 2021. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada platform Expo and Counseling, ada iCare dan juga iMeet.id. Baiklah teman-teman, kegiatan ini akan terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah sesi materi dan sesi selanjutnya adalah sesi diskusi. Jadi dipersilakan kepada teman-teman semua untuk dapat mengetik di chat box jika ada pertanyaan pada saat sesi materi nanti. Dan juga teman-teman saya mau mengingatkan lagi nih, kalau untuk lowongan pekerjaan yang ada di Instagram CDC Unsri yang telah tertera di CDC Unsri itu akan tutup jam 4 hari ini, dan untuk konsultasi karir juga akan ditutup hari ini ya teman-teman. Jadi dipersilakan kepada teman-teman semua untuk langsung cek saja di Instagram CDC_Unsri karena dalam rangkaian Universities Virtual Career Expo 2021 ini terdapat kegiatan konsultasi karir secara gratis melalui platform iCare bersama puluhan psikolog dari berbagai biro konsultasi karir seperti Magna Penta, Jiwako Consulting, Hawara Konsultan, Rumah Privat Kino, LPP Uyun Salim Sukses, LPT Abi Mantrana, Optimal Psikologi and Education Center, Lentera Jiwa, Hawara Konsultan SDM dan Psikologi, Halodoc,
Stipsi Abdi Nusa. Ada juga konselor karir dari Prodi Bimbingan Konseling FKIP dan Prodi Psikologi Unsri yang akan memberikan masukan kepada para peserta tentang permasalahan karir secara individual. Dan kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 Oktober 2021 jam 4 hari ini, sehingga para job seeker diharapkan untuk dapat mendaftar sebelum hari H dengan mengakses link yang telah tersedia. Akses ke platform tersebut sama dengan login ke sistem Universities Virtual Career Expo 2021. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke sesi materi pertama. Diingatkan lagi kepada teman-teman semua, jika ada pertanyaan pada saat sesi materi nanti, teman-teman bisa langsung ketik di chat box dengan menggunakan format yang telah tersedia. Baiklah teman-teman, untuk sesi pertama ini kita akan langsung mendengarkan materi dari Tamrin Group, perusahaan terkemuka yang fokus bisnis pada sektor otomotif dan properti, kepada Bapak Malianto selaku Manajer Training and Development. Kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Tarisha. Wah, luar biasa sekali ya. Apa kabar teman-teman hari ini? Ini dari mana saja ya Tarisa? Ini kalau saya lihat luar biasa, dari banyak universitas yang hadir ya. Iya, betul sekali Kak. Jadi untuk partisipan kita hari ini itu ramai ya, terutama dari anak-anak Universitas Sriwijaya pastinya. Baik, thank you teman-teman semua. Saya bisa share screen, Tarisa? Bisa Pak. Oke, baik. Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu Tamrin ya. Kalau tadi teman-teman yang ada di webinar kali ini sudah melihat bagaimana video Tamrin gitu ya. Ini sedikit visi misi kita dan juga core value. Nanti ketika teman-teman akan join di Tamrin Group, teman-teman mempunyai visi misi yang sama dan juga core value yang sama gitu ya. Nah, kurang lebih Tamrin Group itu berdiri sudah kurang lebih 52 tahun, Tari. Jadi wah ini kalau kita hitung 2020 ini sudah 2021, artinya sudah 53 tahun lebih gitu ya. Tentunya Tamrin Group sendiri ini presiden direkturnya Ibu Elisa Dian Tamrin. Kebetulan beliau ini juga aktif sebagai pengisi webinar, juga aktif menjadi dosen tetap di Unsri di FISIP. Ya, kebetulan dengan saya juga. Untuk visi kami sendiri, Tari, kita pingin berdampak gitu ya bagi masyarakat, tentunya melalui kekuatan SDM yang kita miliki dengan pelayanan terbaik kami, dan yang pasti kita ingin mengembangkan usaha yang berkelanjutan, bukan hanya 53 tahun namun 100 tahun 200 tahun ke depannya. Dan tentunya kita ingin membangun perusahaan yang terpercaya dan juga memiliki reputasi yang baik. Tamrin Group sendiri ini merupakan perusahaan bisa dibilang cukup besar yang berada di Sumatera Selatan. Kurang lebih kita ada sekitar 2.500-an karyawan. Di mana misi kita ingin melayani 21,7 juta pelanggan gitu ya. Dan juga kita juga ingin mendevelop pemimpin-pemimpin yang sukses. Juga kita ingin membuat administrasi kita di situ simple dan juga excellent, dan kita terus mensupport continuous improvement. Ini sedikit dari kami, dan company profile kami untuk core value itu kita singkat TRUST. TRUST itu T-nya itu berasal dari kata integrity, R-nya itu berasal dari customer focus, U-nya itu berdasar communication, ya. S-nya itu continuous improvement, dan yang pasti teamwork. Ini company core value dari kita. Tentunya kalau teman-teman yang ada di sini gitu ya, mungkin sudah tidak asing lagi kalau seumpamanya datang ke dealer Yamaha, datang ke dealer Suzuki gitu ya. Kebetulan kita juga ada Mercy untuk penjualan mobil mewah gitu ya, dan juga untuk mobil dengan roda banyak, mobil besar gitu ya, kita ada Hino, dan juga di Jambi kita ada Honda Tamrin Jambi. Untuk non otomotif sendiri, mungkin teman-teman pernah nginep di Emilia Hotel gitu ya, atau pernah hangout ke Palembang Indah Mall. Di situ juga ada Le Garden,
ada Oma KP Bar gitu ya, dan juga untuk percetakan kita ada Snevi, ada Tamrin Home, dan juga Bank Perkreditan Rakyat. So kita sangat welcome sekali teman-teman nantinya bisa join di Tamrin Group. Baik, itu untuk perkenalan singkat Tamrin Group. Tentunya hari ini Bapak akan sharing gitu ya mengenai self analisis. Tentunya ketika Anda mencari kerja, mungkin sudah ratusan gitu ya, ratusan lamaran, benar nggak Tari? Ratusan lamaran atau banyak banget kita email kemana-mana gitu ya. Namun kok nggak kunjung dapet gitu ya. Tentunya setelah teman-teman tahu bagaimana kita menganalisa diri kita, terus juga lowongan pekerjaan ini apakah sesuai dengan saya, tidak sih? Kalau seumpamanya tidak sesuai dengan karakter diri Anda, kayaknya jangan dicoba dulu dah. Cobalah yang memang kira-kira ini sesuai dengan karakter Anda, sesuai dengan kemampuan Anda. Nah, self analysis ini tentunya berguna sekali bagi teman-teman semua nanti ketika ingin menjadi, entah itu menjadi seorang bisnismen atau menjadi karyawan yang profesional. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, biasanya jangan dulu sayang-sayangan, lebih baik tak kenal maka kita taaruf terlebih dahulu. Perkenalkan, ini nama Bapak ya, nama Bapak Malianto. Kebetulan di Tamrin Group sendiri saya sebagai manajer training and development, ini beberapa certified trainer yang sudah saya terima. Ya, tentunya kami ingin terus bertumbuh menciptakan SDM yang handal gitu ya, SDM yang handal, SDM yang sangat kita develop di Tamrin Group sendiri. Kurang lebih saya sudah bergabung di Tamrin Group itu 15 tahun. Saya memulai dari karir staff saya dan juga sampai sekarang saya dipercaya menjadi manajer training and development. Lebih jauh kalau teman-teman yang ada di sini, adik-adik gitu ya, kalau ingin lebih jauh mengenal tentang saya, silakan berkunjung di IG atau di Facebook saya @malianto. Jika ada ingin ditanyakan by WA silakan 0819 777 39091. Nah, kebetulan saya dengan Ibu Elisa itu juga lagi aktif mengajar juga ya di FISIP Unsri untuk mata kuliah leadership, mata kuliah kewirausahaan dan juga perilaku konsumen. Banyak juga adik-adik mahasiswa yang kadang kunjungan di kantor gitu ya. Kadang ngobrol, kadang training untuk gimana sih skripsi saya gitu. Yuk kita masuk ke materi kita ya. Tentunya kalau kita berbicara mengenai self analisis, kita harus tahu dulu. Mungkin teman-teman sudah pernah menilai saya ini orang yang apa sih, kita bagi menjadi 4 kuadran. Apakah saya orang yang dominan, apakah saya orang yang intim, stabil, atau orang yang cermat. Silakan teman-teman di capture nanti setelah webinar ini selesai, teman-teman bisa cek sendiri di tesantonikusuma.com ya, di capture saja dulu, nanti teman-teman bisa cek tuh saya ini tipikal dominan, intim, stabil, atau cermat ya. Jadi kalau mau tes sekarang nanti waktunya nggak cukup ya. Tentunya ketika kita ingin mendalami atau ingin mengenal orang lain, harusnya kita mengenal diri kita dulu gitu ya. Tentunya kalau di 4 kuadran ini kita pernah dengar yang namanya ekstrovert dan juga introvert. Ya, orang ekstrovert ini orang yang senang gitu ya, berhubungan dengan banyak orang gitu ya. Sepertinya tenaganya atau energinya ini akan tercharge kalau seumpamanya dia bertemu banyak orang. Orang-orang ekstrovert ini pada zaman pandemi inilah sangat-sangat tersiksa. Kenapa harus duduk diam di rumah gitu ya? Tari tertawa dia. Ya, dia orang ekstrovert mungkin. Ya, terus kalau orang ekstrovert dan juga orang introvert, orang yang mungkin sudah punya pengalaman ya, yang dia bisa masuk ke beberapa zona, ini kita bilang itu ambivert gitu ya. Nah, kita bahas mengenai ekstrovert terlebih dahulu. Ekstrovert ada yang namanya dominan,
atau sering kita dengar itu orang yang kuasa atau koleris. Kalau yang lainnya itu ada influence, ya, ada intim dan juga sanguin. Orang ekstrovert ini dominan seperti apa? Contoh kalau kita lihat public figure, ada Pak Soekarno, Adolf Hitler gitu. Itu orang-orang yang dominan. Orang-orang influence ini kebanyakan artis gitu ya. Contoh kalau kita lihat Sule gitu ya, para komedian itu orang-orang yang influence. Pokoknya kalau ada orang influence ini ya di tempat teman-teman semua atau temannya punya sifat influence, pokoknya rame deh ya orangnya. Terus juga intim atau sanguin. Terus kita masuk di zona introvert. Introvert ini ada orang-orang yang steadiness, stabil, atau sering kita dengar itu melankolis. Ya, terus juga ada compliance, cermat atau pragmatis. Silakan nanti teman-teman cek sendiri kira-kira seperti apa karakter Anda. Contoh seperti ketika ini kan lagi gencar-gencarnya kita mencari MT untuk sales head dan juga koordinator sales. Tentunya kami ingin mencari para pemimpin gitu ya. Tentunya para pemimpin itu kita ingin punya jiwa dominan atau kuasa, dan yang pasti dia punya sosok influence juga gitu ya. Dia punya kuasa, namun dia juga disenangi banyak orang gitu. Pertama kita cari itu dulu ya. Oke. Kita bahas dulu mengenai yang dominan ya, teman-teman semua. Ada di sini yang sudah pernah tes DISC? Kalau ada nanti, kalau belum silakan nanti dites ya dengan link yang tadi saya berikan. Nah, kalau kita berbicara mengenai dominan, ini kita lihat fokusnya. Bagaimana? Ya, lanjut ya. Untuk kepribadian, orangnya ekstrovert atau terbuka. Biasanya dia fokus pada hasil. Orang-orang seperti ini gitu ya, entah itu ada di lingkungan Anda atau nanti berada di lingkungan perusahaan tempat Anda bekerja, atau nanti Anda menjadi seorang entrepreneur, pasti teman-teman akan melihat tuh karyawan Anda seperti apa. Orang-orang dominan ini cocok banget kalau ingin menjadi sosok entrepreneur. Ya, karena kenapa? Dia bukan tipikal orang yang komplain mau dipikir-pikir dulu gitu ya. Orang-orang dominan ini dia orang-orang yang sangat percaya diri, walaupun egonya tinggi gitu ya, dia berani mengambil resiko. Dia berani memulai atau inisiatif ya, menghargai waktu, suka tantangan, dan juga memecahkan masalah. Tentunya orangnya sangat gigih sekali. Gaya berpakaian kalau kita lihat konservatif, elegan, dan juga suka warna gelap. Dan tentunya kita ingin berkomunikasi dengan mereka gitu ya. Kalau seumpamanya nanti teman-teman punya bos tipikalnya dominan gitu ya, atau mungkin temannya punya tipikal dominan, mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan mereka. Apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, yuk terhadap orang-orang dominan kita langsung saja, jangan bertele-tele gitu ya. Langsung tegas ke tujuan dan juga sederhana. Fokus pada hasil, jangan proses. Bicara keuntungan dan juga kerugian kalau ngomong sama orang dominan, dan tentunya persiapan data yang cukup dan juga fakta. Terhadap orang-orang dominan, ya teman-teman semua, jangan pernah lakukan gitu ya, membuang waktunya, apalagi membangun hubungan personal. Dia kayaknya orangnya tidak begitu akrab dengan kita. Dan yang pasti dia sangat tidak suka diperintah gitu ya. Terus juga dia juga tidak suka pertanyaan yang retorik atau bertele-tele. Inilah tipikal dominan. Ketika teman-teman nanti ada di fase ini, tentunya ada sisi-sisi positif, ada sisi-sisi negatif juga. Ada hal-hal yang nanti perlu Anda improve, ada juga tidak gitu ya. Mohon maaf, maksud saya dipertahankan. Yang kedua, ekstrovert yang kedua adalah influence. Orang-orang yang fokusnya itu fun atau kesenangan ya. Orangnya banyak gerak, pokoknya kalau ada dia rame gitu ya. Tidak suka berdiam diri, orangnya antusias gitu ya. Banyak bicara, spontan, orangnya juga emosional, humoris. Tentunya kalau di Tamrin Group sendiri kita ada yang namanya tim promosi gitu ya. Tim promosi kita ingin carinya orang-orang yang seperti ini gitu ya, orangnya banyak geraknya, humoris, terus itu juga ide-idenya juga berkembang. Orang-orang sales pun kadang kita cari
tipikalnya seperti ini. Karena kenapa? Orang-orang seperti ini sangat mudah bergaul dengan orang. Ya, terhadap orang influence, jika teman-teman ada kawan gitu ya, atau keluarga, atau mungkin dalam bekerja ada tipikal teman yang seperti ini, yang harus kita lakukan pertama bangun hubungan terlebih dahulu, dan juga kayaknya lebih asik gunakan bahasa informal. Dan dukung idenya dan juga beri perhatian, beri pujian atau penghargaan. Karena orang-orang seperti ini kan hobi show off ya. Umpamanya disuruh nyanyi, disuruh MC gitu ya. Di acara-acara apa segala macam, wah dia duluan gitu. Disuruh nyanyi nggak cukup 1 kali, 2-3 kali. Terus juga beri pujian dan juga penghargaan, bangun gengsi dan juga kebanggaannya. Kalau teman-teman punya teman seperti ini atau Anda sendiri gitu ya, hindari ya istilah kata itu bersikap dingin, acuh tak acuh ya. Kalau teman-teman punya teman gaya influence gitu ya, berpegang pada fakta dan juga menghakimi, orangnya sangat tidak mau dihakimi gitu ya, berdebat ataupun menantangnya. Ini tipikal orang influence. Yang ketiga kita masuk ke introvert gitu ya. Introvert ini kita masuk di steadiness. Steadiness ini kalau teman-teman pingin punya atau hidupnya pingin berwarna gitu ya, pilihlah teman-teman yang influence gitu ya. Pasti dia akan memberikan keceriaan. Namun kalau ingin adem, anyem, tentram gitu ya, entah nanti teman-teman mau milih pasangan hidup, silakan pilih yang steadiness. Steadiness ini orangnya adem anyem gitu ya. Bahkan kalau di dalam pertemanan sendiri, orang steadiness ini biasa disebut dengan kotak sampah gitu ya. Kenapa kotak sampah? Mereka lah tempat mencurhatkan gitu ya, apa-apa yang terjadi masalah. Kayaknya nyaman banget kalau ingin curhat dengan si steadiness ini gitu ya. Yuk kita lihat bagaimana sih kepribadiannya. Dia biasanya fokus untuk mendapatkan kepercayaan. Orangnya sangat hangat gitu ya, orangnya bersahabat, empati banget, menjadi pendengar yang baik, dan yang pastinya dia mengutamakan hubungan yang baik. Contoh dalam suatu perkumpulan gitu ya, akan ada diskusi mengenai yuk kita mau kemana gitu. Si steady ini biasanya dia bilang saya ikut orang banyak saja gitu. Ya, saya ikut rame-rame saja gitu. Dia takutnya nanti ketika dia beropini, dia memberikan idenya, takut orang lain tersinggung. Ya. Terus juga gaya berpakaiannya tadi biasa. Kalau influence, dia pinginnya menjadi pusat kontrol gitu ya. Begitu melihat wah sekali ini anak. Kalau steadiness beda. Dia pinginnya tidak mau dilihat orang gitu ya. Kadang di pojokan, inilah orang-orang steadiness. Terhadap orang-orang steadiness tentunya kita ingin ya, terutama kemarin juga Bapak menjadi juri untuk Putra Putri SMK gitu ya. Putra Putri SMK di seluruh Palembang. Ini juga saya kasih materinya gitu ya. Kenapa? Karena ini penting banget buat personality mereka, bagaimana mereka beradaptasi atau mempunyai kepribadian yang baik. Contoh kalau kita punya karakter seperti ini gitu, teman kita ada seperti ini gitu ya sifatnya, kalau bisa basa-basi dulu lah ya, tanya kabar keluarga gitu ya, kepeduliannya seperti apa. Ucapkan terima kasih, dia senang banget gitu ya, menjadi pihak yang lebih proaktif, bangun kepercayaan atau hubungan yang tulus, pakai bahasa yang halus. Terhadap orang-orang steadiness, jangan sekali-sekali melakukan contoh kita langsung ke pokok persoalan atau memaksa mereka membuat keputusan, berdebat ya tentang fakta yang ada atau meninggalkan mereka tanpa dukungan. Orang steadiness ini sangat tidak suka sekali. Ya. Nah, kuadran yang keempat adalah compliance. Ketika kami ingin mencari karyawan gitu ya, orang compliance ini atau orang cermat ini orang yang suka bekerja di balik layar. Contoh seperti IT, seperti finance gitu ya. Mereka ini nggak bisa bekerja untuk bagian frontliner, bertemu dengan orang-orang luar gitu ya, bertemu dengan orang-orang baru. Mereka butuh adaptasi. Untuk itu, kalau kita mencari orang-orang yang kerjanya sebagai frontliner, kita akan pilih orang-orang yang
tipikalnya tadi influence atau yang kurang lebih steadiness gitu ya. Nah, kalau yang confluence ini biasanya orang-orang teknik, ya enggak, orang-orang IT. Inilah mereka berbicara mengenai orang-orang bisnis proses. Ini biasanya tipikal confluence. Orangnya to the point gitu ya, akurat, analitik. Kalau ngomong sama dia ini harus by data terlebih dahulu. Tentunya teman-teman pun setelah mengetahui ini, teman-teman tahu gitu ya, karakter saya apa. Kalaupun ada lowongan mengenai ini, kayaknya ini cocok deh buat saya. Jadi jangan semua lamaran itu Anda pilih, ternyata tidak cocok dengan kepribadian Anda dan Anda akan menghabiskan waktu saja gitu ya. Ini tipikal compliance. Biasanya kalau bertemu dengan orang seperti ini, nanti entah teman-teman bekerja gitu ya, punya bos seperti ini, bicaralah dengan persiapan terlebih dahulu. Alurnya harus logis dan juga teratur. Langsung ke tujuan dengan penjelasan detail gitu ya. Gunakan batasan waktu dan juga tetap gigih, dan yang pasti siapkan data-datanya terlebih dahulu. Proses dan juga kualitas itu juga sangat penting. Terhadap orang confident, jangan sekali-sekali kita bicara tanpa persiapan dan juga tidak logis, mengabaikan proses dan juga kualitas dan berbahasa basi. Inilah kalau kita berbicara mengenai 4 kuadran tadi gitu ya. Kita juga bisa melihat tuh ya, bagaimana ketika kita berhubungan dengan satu sama lain, entah itu di kantor atau nanti Anda menjadi bosnya gitu ya. Gaya bekerjanya pun beda-beda. Coba kita lihat, gaya bekerja biasanya orang dominan orangnya sangat efisien tapi cenderung tidak rapi. Kalau yang influence lagi-lagi gitu ya, kurang teratur, banyak dokumen tertumpuk sana sini, itu orang influence banget. Ya, biasanya untuk waktu, untuk disiplin itu perlu diinformasikan lagi. Orang-orang harmonis gitu ya, biasanya dia single tasking gitu ya. Namun kadang sedikit ceroboh. Orang-orang cermat gitu ya, biasanya dia teratur dan juga terorganisir. Bahkan warna-warna gitu ya. Contoh di pergudangan itu bagus banget kalau kita memberikan orang-orang cermat di posisi tersebut. Orangnya sangat teratur dan terorganisir. Namun dia akan stres ketika masuk ke dunia marketing atau dunia sales. Kenapa? Sedikit semenit gitu, sehari udah berubah. Dalam hal menulis email, kita juga bisa melihat tuh, entah email, entah WA gitu ya. Biasanya orang dominan itu tidak bertele-tele, dia langsung ke topik saja, to the point. Kalau orang influence biasanya dia banyak kata gitu ya, banyak kata hangat gitu ya. Emotikonnya juga banyak. Terus juga kalau yang berikutnya emailnya panjang, banyak informasi, terus cermat biasanya langsung pada topik. Kita lihat juga bahasa tubuh, bagaimana dia pengennya membaca apa gitu, gaya bicaranya seperti apa, kita bisa lihat. Ini teman-teman bisa capture ya, dan juga bisa kalian pelajari, bisa kalian amati. Begitu Anda tahu tentang pribadi diri Anda gampang sekali nanti ketika berhubungan dengan orang lain, gitu ya. Tentunya kalau di 4 kuadran ini apa sih yang perlu ditingkatkan? Yuk teman-teman, begitu nanti Anda sudah tes, ya apakah Anda dominan, apakah Anda intim, stabil, dan juga cermat. Ya, terhadap orang dominan, tentunya yuk lebih mendengarkan orang lain. Nanti ketika teman-teman tipikalnya dominan, ya sering-seringlah mendengarkan orang lain dan juga rasa percaya dengan orang lain. Orang influence seperti apa? Harus mengatur waktu dengan lebih baik, ya berpikir sebelum berbicara dan juga bertindak. Karena kan orang influence ini ceplas-ceplos banget ya Tari. Jadi harus kontrol banget. Ya, jadi takutnya orang nanti tersinggung. Dalam bekerja, meski lebih fokus dan juga perhatikan detail. Untuk yang steadiness, latihanlah asertif gitu ya. Seperti mengkomunikasikan pendapat atau pikiran gitu ya. Jadi lebih istilah kata tuh jangan nunggu uang dulu lah kalau bahasa Palembang ya. Terus juga menjadi orang yang berpikiran mandiri, mengambil inisiatif dan juga beradaptasi dengan perubahan. Orang-orang cermat beranilah mengambil resiko, ya menunjukkan perasaan mereka secara terbuka. Inilah tipikal kalau kita berbicara mengenai DISC. Kalau tadi kita berbicara mengenai 4 kuadran gitu ya. Nah, sekarang kita ingin detail lagi. Kalau tadi 4 kuadran,
sekarang kita berbicara 16 kuadran tadi. Ya, ini bisa kita singkat itu MBTI test. Kebetulan beberapa banyak perusahaan multinasional kalau di name cap-nya itu ada itu karakter dia gitu ya. Apakah dia ISTJ, apakah dia INTJ atau apa. Ya, teman-teman silakan bisa tes nanti di antonikusuma.com. Saya ini tipikal apa ya. Nah, sekedar informasi gitu ya, tes 16 kepribadian ini kan merupakan tes psikologi gitu ya. Ini dikembangkan kembali oleh Isabel Brickmeyer and Catherine C. Brick sekitar tahun 1940. Jadi 16 dimensi ini apa saja gitu ya. Tadi kita sudah bahas mengenai introvert dan juga extrovert ya, dimensi dalam hal pemusatan perhatian. Terus juga ada yang namanya dimensi memahami informasi dari luar. Ada yang namanya sensing, ada yang namanya intuiting. Ya, ada lagi dimensi menarik kesimpulan dan juga keputusan. Ini butuh sekali kita mendalami orang. Even Bapak pun kan di sini ada sekitar 8 tim saya gitu ya. Saya harus benar-benar tahu orangnya seperti apa. Ya. Orangnya thinking atau feeling. Dimensi pola hidupnya seperti apa? Judging atau dia perceiving. Jadi nanti teman-teman begitu tes di sini gitu ya, akan ada pilihannya. Akan ada ketika kalian klik gitu ya, tik selesai, nanti akan ada hasilnya. Apakah Anda INTJ, apakah Anda ISTP gitu ya. Nanti tinggal teman-teman baca saja di situ lengkapnya. Ya. Kita bahas satu. Kalau ini tadi sudah saya jelaskan. Introvert dan juga extrovert. Introvert ini orangnya pendiam gitu ya. Mereka umumnya lebih suka berinteraksi hanya dengan beberapa teman gitu ya. Terus juga kayaknya ruangannya atau kamarnya itu menjadi media yang sangat-sangat menjadikan diri dia apa kalau kita bilang itu me time-nya gitu ya. Energinya pada saat dia sendiri ini cara dia untuk nge-recharge energi. Kalau extrovert beda gitu ya. Dia kalau ingin nge-recharge energi biasanya dia kumpul dengan banyak orang. Rasanya kalau ketemu sama teman-temannya gitu ya, hangout bareng, wah itu energinya udah ter-recharge dengan baik. Yang berikutnya kalau tadi kita lihat tuh, saya apakah extrovert, apakah introvert. Terus juga ada lagi intuiting, kita singkatnya N gitu ya, ada juga yang sensing. Ya, intuiting ini juga bagus sekali dengan tipikal orang dominan gitu ya. Karena intuiting ini orang yang istilah kata itu dia visioner. Visioner itu seperti apa? Dia punya gambaran besar, dia punya cita-cita yang besar gitu ya. Kemungkinan dia ini gitu ya, kadang dia ini punya naluri atau intuisi yang tinggi, mungkin karena pengalaman juga. Ya, kalau sensing beda. Sensing ini dia lebih menyukai hal-hal yang konkret dan juga terdata. Mereka memusatkan perhatian mereka pada detail daripada gambaran besar. Kalau intuiting tadi gambaran besar, kalau ini enggak detail-detail. Kadang orang intuiting butuh banget orang-orang sensing. Kadang cara ngomong. Intuiting ketika kita ngomong gini, oh kayaknya hari ini akan turun hujan deh. Orang intuiting melihat dari angin gitu ya, dari keadaan sekitar. Tapi kalau orang-orang sensing dia nggak melihat itu, dia melihat HP gitu ya, dia melihat perakiraan cuaca. Oh iya, di sini ada keterangan nanti akan hujan. Itu bedanya orang intuiting dan juga sensing. Kalau intuiting dia punya gambaran besar, visioner, sensing dia gambarannya dia detail gitu ya. Kadang seorang bos gitu ya, atau nanti teman-teman menjadi seorang entrepreneur yang punya sifat intuiting, Anda perlu banget sosok-sosok sensing ini untuk meluruskan atau untuk menata gitu ya, akan seperti apa nanti gambaran besar perusahaan Anda. Ya. Ada lagi orang-orang feeling dan juga thinking. Orang-orang feeling ini kalau orangnya nggak enakan gitu ya, biasanya dia kalau dalam hal memutuskan aspek sosialnya harus dia utamakan terlebih dahulu. Kalau thinking orangnya asal ceblak aja gitu ya. Dia cenderung lebih menilai berdasarkan kriteria objektif daripada kriteria pribadi.
Kadang orang thinking ini sedikit temannya karena orangnya ceplas-ceplos juga ya. Umumnya memberikan bobot yang lebih ya pada logika daripada pertimbangan sosial. Orang-orang feeling pun sebaliknya gitu ya. Rasanya kalau dia memutuskan sesuatu, dia harus melihat dulu kira-kira implikasinya apa terhadap orang tersebut gitu ya. Orang-orang feeling sih lebih enak ya. Namun kalau kita punya teman orang feeling, hindari untuk berdebat gitu ya. Hindari untuk yang namanya menyinggung perasaan dia. Nanti dia jadi tersinggung gitu ya. Terus juga terakhir dalam hal bekerja. Ya, dalam dunia marketing atau dalam dunia yang mungkin serba berubah gitu ya. Kita perlu banget orang-orang perception gitu ya, perceiving. Kenapa? Orang perceiving ini orang yang siap bersedia gitu ya dalam suatu kondisi. Besok kita ke sini ya, besok ke sana, besok kita nemui klien ini atau segala macam, dia sangat bersedia. Ya, tapi kalau orang judging gitu ya, orang judging ini dia stres. Jadi seorang leader atau nanti Anda menjadi seorang entrepreneur gitu ya, kalian harus melihat kira-kira tim saya ini tipikalnya apa. Kalau tipikalnya judging, kita nggak bisa satu hari ini kita langsung kasih dia tugas gitu ya, harus selesai sekarang, nggak bisa. Orang-orang judging ini mereka terorganisir sekali. Mereka menata dari awal gitu kan ya. Contoh umpamanya 1 minggu akan ada kegiatan apa, dia udah mulai tuh ditata. Namun begitu hari H ada perubahan atau segala macam, dia mulai stres. Itulah tipikal judging. Ya, orang perceiving enggak, malahan santai aja gitu ya, siap bersedia. Contoh kalau disuruh. Orang-orang perceiving ketika nanti lo ke sana ya, dia langsung pergi aja gitu ya. Oke, siap bos gitu. Namun ketika nyampe di tempat, dia nggak tahu, saya mau ngapain ya di sini. Kalau orang judging beda, ketika dia disuruh ke suatu tempat atau apa segala macam, dia banyak nanya dulu gitu ya. Kenapa saya harus di sana gitu ya? Kenapa harus saya atau segala macam? Ini bukannya dia menentang atau segala macam, enggak. Memang tipikalnya seperti itu. Dia perlu kejelasan. Sama halnya cewek gitu ya. Saya perlu kejelasan gitu tentang hubungan kita seperti apa. Ya, inilah teman-teman semua ya. Kalau kita berbicara mengenai self analisis, kita harus tahu dulu diri pribadi kita. Teman-teman bisa tes di DISC. Lalu kalau ingin lebih detail, silakan tes di 16 kuadran tadi di MBTI. Tesnya gampang sekali, di tes Antoni Kusuma itu gratis. So, terakhir dari Bapak ya, saya ingin teman-teman semua yang ada di sini, ada 120-an orang gitu yang ada di sini, saya ingin teman-teman nantinya di masa depannya entah itu akan menjadi orang yang profesional bekerja di perusahaan manapun ataupun menjadi seorang entrepreneur gitu ya, tetap jadilah pribadi yang terbaik, teruslah bertumbuh dan juga berarti. Thank you Tari, inilah sedikit materi yang bisa Bapak sampaikan. Saya kembalikan ke Tari, silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Mali untuk penjelasannya. Materi tadi sangat informatif sekali ya Pak. Jadi ternyata sebelum kita terjun ke dunia kerja, kita juga perlu mengenali kepribadian diri kita sendiri dulu nih ya Pak ya. Benar sekali. Iya, ternyata itu penting nih. Penting sekali. Jadi jangan sampai kita sudah banyak melamar di sini segala macam, ternyata apa yang kita lamar tuh tidak sesuai dengan kepribadian kita gitu ya. Yang umumnya gitu ya. Namun kita bisa belajar dari kesemuanya itu. Kita bisa belajar dari dominan bagaimana mereka punya integritas yang tinggi, mereka punya berani mengambil resiko, terus juga kita juga bisa belajar gitu ya dari influence bagaimana menjadi pribadi yang menyenangkan, dari steadiness kita juga bisa belajar bagaimana menjadi seorang pendengar yang baik, tentunya dengan confidence juga kita bisa belajar bagaimana kita harus cermat, harus terorganisir. Kita bisa belajar itu semua kok. Oke. Nah, sekarang kita bakal masuk ke sesi tanya jawab nih, Pak. Yap. Nah, sebelum itu ya diinformasikan nih sama teman-teman kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung ketik di kolom chat box karena di sini kita bisa langsung diskusi nih sama Pak Mali. Nah, aku ada pertanyaan dulu nih Pak. Kalau mengenai pembahasan tipe kepribadian tadi, apakah
dampaknya itu akan sangat besar, Pak, kita rasakan ketika kita tidak menyesuaikan tipe kepribadian kita dengan tempat kita bekerja nanti. Ya, pasti itu berpengaruh sekali, Tari ya. Apalagi ketika kita hanya kekeh dengan ego kita sendiri. Ya, kita ego dengan kita sendiri dan kita tidak melihat tuh bagaimana orang lain. Karena kan kita secara garis besar komunikasi ini penting banget. Ya. Jadi penting sekali bagi kita untuk mengetahui pribadi kita dan juga pribadi orang lain. Terus juga banyak kalau saya lihat selama 15 tahun ini orang-orang yang punya IPK tinggi, orang-orang yang istilahnya itu punya banyak prestasi gitu ya di sekolah dia, namun sampai sekarang saya lihat masih di posisi stuck. Apa yang membuat mereka tidak bisa gitu ya? Karena mereka soft skill-nya kurang terus ya. Mereka merasa bahwa dirinya pinter gitu ya. Mereka merasa bahwa dirinya lah yang terbaik. Bukan itu gitu ya. Mereka teamwork-nya ternyata nggak jalan, komunikasinya juga nggak jalan. Bagaimana dia mempromosikan diri sendiri, bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain, itu menjadi catatan juga bagi kita gitu ya. Oh ternyata juga orang pintar nggak cukup cita ya. Saya lihat 2-3 tahun ada beberapa sampel mereka masih tetap di situ. Karena apa tadi? Yaitu karena dia hanya fokus terhadap dirinya sendiri, ya tidak membuka peluang bagi dirinya untuk mengisi lagi tuh apa yang kurang. Oke, thank you Pak Mali. Nah, ini masih berkaitan lagi nih Pak dengan pertanyaan Karissa tadi. Ini kita langsung ke partisipan ya Pak. Pertanyaannya dari Yayandra. Nah, jika kita sudah mengetahui tipe kepribadian kita nih Pak, apakah mungkin kita bisa melakukan aktivitas yang berbeda dari kepribadian kita? Jika mungkin, bagaimana nih Pak cara kita melakukan aktivitasnya agar tidak menjadi penekan mental bagi kita? Oke, mungkin bisa langsung dijawab Pak Mali. Baik, contoh DISC gitu ya, atau tes kepribadian, ini fungsinya apa sih? Memang kalau kita harus ngukur sekitar 70%-an. Tentunya seperti Bapak sendiri ya. Bapak pun harus masuk ke 4-4-nya. Sebagai seorang leader, sebagai seorang manajer, saya harus mempunyai sosok dominan. Persentasenya ada, influence juga ada, steadiness juga ada gitu ya. Dan juga compliant pun harus ada. Nggak bisa harus tetap ke satu itu. Karena banyaknya pengalaman gitu ya. Karena kita sering berinteraksi dengan orang lain, kita bisa beradaptasi. Contoh ketika kita ada di dunia dominan gitu ya. Contoh ketika gini, kita berada di posisi dominan. Memang akan susah sekali kalau di garis lurus. Kalau diagonal gitu ya. Orang yang dominan masuk ke compliance. Memang dia agak susah. Kenapa? Karena orang yang biasanya memerintah gitu ya, orang yang biasanya punya semangat tinggi disuruh itu tidak proaktif, dia nggak bisa gitu. Namun secara perlahan dia bisa ke garis lurus. Dari dominan ke influence gitu ya, ke compliant terlebih dahulu, baru masuk ke steadiness. Namun kalau dia ke sini, contoh gini, mohon maaf. Kalau kita lihat ini, sorry, saya itu kembali ya. Ya, contoh ini. Nah, orang-orang dominan, dia agak susah ketika menyeberang ke sini. Kenapa? Orang yang biasa dominan gitu, kuasa, memerintah, dia nggak bisa tuh diperintah dengan orang. Memang dia harus beradaptasi. Namun dia bisa dari dominan ke sini, nyebrang ke sini dulu nih, terus juga nyebrang ke sini dulu. Ya, orang influence pun gitu. Orang yang biasa itu ya berhubungan dengan masyarakat, orang yang biasa ceplas-ceplos gitu ya, nggak bisa diem, disuruh duduk anteng gitu ya jadi IT. Even saya pun gitu. Saya dulu tipikalnya ini influence gitu ya. Saya dulu tipikal influence MC atau segala macam gitu ya, isi materi karena saya seorang trainer, jadi harus benar-benar gitu ya, harus benar-benar
tahu. Namun begitu saya memaksakan diri ke sini, ya mungkin saya masuk ke sini atau 1-2 jam atau setengah hari saya duduk menghadap komputer gitu ya, mengerjakan data-data yang ada, jadinya saya tersiksa, Tari. Ya enggak, saya butuh orang-orang yang ada di posisi ini untuk mensupport data saya. Apakah saya bisa belajar di sini? Saya bisa. Namun kalau Anda memaksa gitu ya untuk nyebrang ke sini secara cepat-cepat, itu agak susah. Namun semuanya kita bisa belajar. Kita kalau teman-teman mempunyai pribadi yang adaptif gitu ya, pasti bisa. Namun perlu waktu kalau mau nyebrang tadi. Namun kalau mau masuklah ke sini dikit bisa. Oke, Gitu ya. berarti bisa ya Pak, sesuai Bisa, dengan semuanya bisa kita kepribadian. pelajari. Iya, Benar. sesuai dengan kepribadian kita juga. Kalau kita Benar. memang orang yang mudah beradaptasi ya Pak ya, berarti Benar. insya Allah kita juga bisa akan tetap menyesuaikan ya dengan tipe-tipe kepribadian orang yang ada di lingkungan kerja itu. Benar Nah, sekali. mungkin ini ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, mengenai proses rekrutmen perusahaan. Ini ada pertanyaan dari Bismala. Ya. Apakah ketika dalam proses rekrutmen perusahaan juga mempertimbangkan kepribadian pelamar, dan ketika kepribadiannya tidak sesuai dengan pekerjaan tersebut, apakah pelamar itu akan ditolak meskipun penilaian dari aspek lainnya selain kepribadian itu cukup baik, Pak? Nah, mungkin satu lagi nih Pak ya, apakah perusahaan Bapak juga sedang membuka lowongan? Jika iya, dapat diakses di mana Pak untuk apply-nya? Silakan Pak Mauli. Oke, kebetulan saya jawab yang mudah dulu ya. Yang kedua, Tamrin Group itu buka terus ya lowongan, bisa diakses di tamrin.co.id, atau juga kita bekerja sama dengan CDC bagi alumni Unsri gitu ya. Terus juga kebetulan silakan kunjungi di tamrin.co.id di Instagramnya, di situ juga kita update terus. Ya, yang pertama, contoh saya berbicara mengenai MT gitu ya. Ketika kami merekrut MT, kami harus cari bahannya dulu. Bahannya harus kuat dulu. Bahannya seperti apa? Kami perlu orang-orang yang tipikal dominan dan juga influence. Kami biasanya tes secara manual terlebih dahulu, jadi ada persentase. Persentasenya apa? Kami perlu orang dominan, artinya orang yang bisa memimpin, namun orang-orang yang bisa memimpin itu menjadi pribadi yang baik gitu ya, dan juga menyenangkan. Itu dulu kami pegang. Orang-orang dominan dan juga intim. Ya, contoh pada saat ini kita sudah close ya, dari kayaknya 300 sampai 500-an pelamar kita pilih ada sekitar 25 orang ya untuk MT koordinator. Di situ kita didik selama 6 bulan. Gitu. Awal-awal ketika teman-teman interviewnya kita walk in ya. Ketika teman-teman datang, akan dites dulu tuh. Ada tes DISC, terus juga setelah itu ada tes wawancara, setelah itu ada tes kepemimpinan. Tentunya ketika dominan kami cek gitu ya, oh orangnya dominan dan juga intim. Namun ketika nanti proses interview, dia mempunyai pengalaman yang penuh gitu ya tentang interview kepemimpinan, itu pun bisa menjadi catatan, walaupun dia bukan di zona dominan dan juga intim. Mungkin dia ada pengalaman lain gitu. Itu bisa menjadi alternatif. Namun saran saya gitu ya, agar mempermudah, karena biasanya di tempat kami atau mungkin di perusahaan lain akan melihat karakter tersebut. Karena susah banget gitu ya, susah banget kalau harus melihat satu-satu. Kita biasanya lihat dulu karakter aslinya apa, baru gampang gitu teman-teman. Jadi cerdas-cerdaslah dalam memilih lowongan pekerjaan, jangan sampai itu mengeluarkan biaya gitu ya, terus juga waktu Anda juga terbuang percuma, ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada di skill Anda gitu. Kalau saya jago di ini segala macam, silakan lamar gitu ya. Oh, sesuai dengan saya gitu. Oke, terima kasih Pak Mali untuk penjelasannya. Semoga bisa menjawab ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ini mungkin mengenai tipe kepribadian introvert kayaknya. Kalau orang yang nggak enakan, benar nggak Pak? Introvert. Iya, introvert ini orang-orang yang nggak enakan, sama seperti steadiness. Ya, kayaknya dia ini menahan, takutnya nanti orang tersinggung. Tadi kan saya bilang bahwa orang-orang yang stabil, orang-orang yang steadiness ini kan kayak kotak sampah gitu ya. Kenapa kotak sampah? Karena dia ini menjadi
menjadi orang yang sering curhat gitu ya, sering temannya curhat ke dia, namun enaknya, bagusnya steadiness ini, orangnya bisa menemukan solusi sendiri. Oh ternyata masalah saya nggak seberat dia gitu. Jadi oh ya dia bisa menemukan solusi sendiri. Oke, nah ini ada pertanyaan juga nih Pak dari Yayandra juga. Katanya bagaimana ya Pak ketika kita tidak enakan sama orang dan sangat takut dengan penolakan, hal apa yang harus kita tanamkan agar kita tidak takut dengan hal tersebut, dan cara menghilangkan pelin-pelan Pak, sulit memutuskan sesuatu, terkadang harus berpikir lama terlebih dahulu. Nah, ini complicated banget ya. Complicated ya. Silakan Pak Mali. Ya, memang dalam berhubungan entah itu di masyarakat, entah itu sama teman gitu ya, memang kita sering tidak enakan gitu ya dengan orang lain. Coba kita temukan dulu solusinya gitu ya. Tidak enakannya itu karena apa? Contoh ada yang minjem uang gitu ya. Contoh prinsip, even Bapak pun. Ketika ada teman yang pinjem uang, saya tipikal orang yang paling malas nagih. Jadi prinsip saya itu untuk MKP gitu ya, manajemen keuangan pribadi, prinsipnya itu 4-3-2-1. Jadi ada 40%, 30%, 20%, 10%. 10% itu kita bilang, contoh saja ya, ketika Anda mau ngutangi orang, kalau bisa gaji Anda atau yang ada di tabungan Anda itu Anda keluarkanlah 10%. Biasanya 10% itu tiap bulan untuk zakat. Contoh ketika dia minjem duit 1 juta, ternyata 10%-nya kita itu cuma 200 gitu ya. Ya kita bilang saja gitu ya, mohon maaf teman baik saya gitu ya, saya cuma ada uang 200.000, inilah yang bisa saya bantu. Ya kalau umpamanya 1 juta saya nggak ada. Ya prinsip Bapak gitu, 4-3-2-1 ini selalu saya pakai. Kalau seumpamanya dia tidak mengembalikan uang gitu ya, saya juga lega bahwa uang tersebut untuk zakat, untuk amal dia lah gitu ya. Terus juga kita berbicara mengenai pelin-pelan. Pelin-pelan ini dalam hal apa gitu? Ya, pelin-pelan dalam hal pekerjaankah atau dalam hal apa? Karena kalau kita berbicara mengenai pelin-pelan, kita harus tahu prioritas gitu ya. Prioritasnya itu apa dulu gitu. Jangan sampai semua dikerjakan semua, namun kita tidak ada prioritas yang harus kita tentukan. Yang mana yang penting, yang mana mendesak gitu ya. Itu kan harus kita prioritaskan. Yang tidak penting, yang tidak mendesak, mungkin bisa kita kerjakan lain waktu gitu ya. Yang tidak penting, yang tidak mendesak bisa kita delete gitu ya. Jadi dengan kita bisa mengubah time management kita gitu ya, mengubah waktu kita gitu ya dengan sangat baik, mengefektifkan. Jadi yang namanya pelin-pelan itu mudah-mudahan bisa hilang. Itu ya mungkin bisa cukup membantu, apalagi dengan orang yang tidak enakan. Kalau umpamanya Anda bisa mengerjakan apa yang dia minta, ya silakan gitu ya. Kalau biasanya kan kita tidak enakan karena orang minjem duit ya enggak? Iya. Kalau prinsip Bapak seperti itu, Anda punya tabungan berapa, Anda punya gaji berapa gitu ya, silakan totalkan 10% saja Anda keluarkan dari situ. Oke, terima kasih Pak Mali. Sama-sama. Kita akan lanjut lagi nih Pak ke pertanyaan selanjutnya. Sepertinya teman-teman sangat excited sekali ya dengan pembahasan kali ini. Nah, ini mengenai sebuah pekerjaan lagi nih Pak di sebuah instansi. Ketika kita bekerja di sebuah instansi dan kita ketemu atasan yang sensitif dan sering memberikan kita kerjaan di luar tupoksi dan bukan menjadi tanggung jawab kita, bagaimana cara kita untuk menolaknya? Nah, gini ya, tidak ada mungkin kenapa sih kok saya gitu ya, istilah kata tuh kalau Palembang, kalau ada wong lain ngapa nak kitonian, ini orang Palembang semua kan gitu ya. Ya jadi gini teman-teman semua ya, kita juga mulai punya yang namanya growth mindset. Jangan cuma fixed mindset mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita. Even Bapak dulu gitu ya, memulai karir sebagai staff menjadi frontliner, apakah saya mengerjakan pekerjaan saya saja? Tidak. Saya kadang kalau ada event-event saya menjadi MC, saya menjadi koordinator acara gitu ya. Saya mengerjakan laporan bos saya gitu ya. Karena apa? Saya yakin ini nanti akan berguna untuk kemudian hari. Ya, begitu Anda diberikan pekerjaan terhadap atasan Anda atau bos Anda, artinya bos Anda itu yakin bahwa Anda bisa.
Mungkin ini upaya bos Anda untuk melihat bahwa Anda layak untuk dipromosikan. Harapan saya, teman-teman harus ada positive thinking terlebih dahulu. Kalau di saya sering training itu ada yang namanya EPOS, ada yang namanya ENEK. EPOS itu energi positif, gitu ya. ENEK itu energi negatif. Yuk, tetap lingkari diri Anda dengan energi positif. Begitu diberikan pekerjaan, gitu ya, dan Anda sanggup kerjakan sebaik mungkin, walaupun itu di luar dari pekerjaan Anda, gitu ya. Kalaupun Anda ingin menolak, coba Anda persiapkan data terlebih dahulu. Bapak mohon maaf, gitu ya, kayaknya pekerjaan saya 1 minggu ini mengerjakan ini. Gimana kalau seumpamanya teman yang lain saja? Atau ada alternatif lain nggak, Pak? Takutnya nanti pekerjaan utama saya nggak selesai. Oke, ya, intinya gitu. Speak to change. Ubah cara bicara Anda, ubah cara Anda berkomunikasi. Begitu Anda sudah tahu, gitu ya, karakter Anda seperti apa, Anda sudah punya banyak pengalaman tentang cara berkomunikasi dengan orang, Anda pun akan enak, gitu ya. Saran Bapak itu cukup Oke. dipahami. Oke, jadi kita ketika ketemu dengan yang kayak gitu, kita perlu positive thinking dulu yang pertama ya, Pak. Benar. Growth mindset-nya harus itu. Oh, mungkin believe me, dia percaya saya. Kenapa sih kok saya disuruh terus, gitu ya? Berarti dia percaya, bos kita percaya kita. Positif dulu, jangan kita terus, gitu ya. Enggak seperti itu. Bapak pun enggak pernah seperti itu, gitu. Oke, dan ketika memang jika kita memang tidak bisa menerima pekerjaan tersebut atau perintah tersebut, mungkin bisa kita rasionalisasikan dengan data-data ya, Pak. Dengan data-data yang ada. Iya, alasan-alasan kenapa kita tidak menyanggupi dari perintah tersebut mungkin ya. Oke, mungkin begitu teman-teman, bisa kita implementasikan nih di dalam kehidupan pekerjaan kita. Benar sekali. Dan selanjutnya Pak, kita lanjut lagi nih dari Rani Mardiah Sari dari Sistem Informasi Universitas Sriwijaya. Izin bertanya Pak, saya sudah melihat lowongan pekerjaan di PT Tamrin dan ada bukaan untuk admin. Jika saya cukup memiliki pengalaman kegiatan di bagian administrasi, tetapi jurusan saya adalah IT dan jurusan yang dibutuhkan admin adalah jurusan manajemen, apakah yang memiliki pengalaman tersebut dapat melamar di posisi admin? Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Tentunya kalau yang namanya admin, gitu ya, dan juga jurusan IT, kalau saya lihat ini ada garis lurusnya. Ya, gampang. Ya, orang-orang admin, gitu ya, kadang gini, mereka enggak cuma, contoh saya ada teman di IT, gitu ya, dia bisa mengadministrasi semuanya hanya dengan kode-kode, gitu ya. Dia nggak main Excel lagi, kan biasanya kita pakai pakai data-data yang ada pivot ya. Dia pakai itu loh. Ilmu IT-nya dipakai, dia pakai kode-kode gitu. Jadi lebih cepat dia kerjanya gitu. Nggak masalah. Siapa tadi yang tanya? Mohon maaf. Rani, Pak. Rani, ya, nggak masalah. Anda coba saja dulu, gitu ya. Apalagi kalau saya lihat di sini nge-link tuh antara IT dan juga admin. Orang-orang ini kan orang-orang introvert yang enggak, istilah kata tuh tidak berhadapan langsung dengan customer. Saya kira ini masih bisa, gitu ya. Silakan saja melamar di tempat kita, gitu ya. Nanti akan kita cek bagaimana. Ini nge-link, aman kok biasanya. Tinggal proses rekrutmen dan juga proses wawancara. Apakah core value, gitu ya, core value atau visi misi kita sama? Apakah antara unit bisnis kira-kira ada kecocokan atau tidak? Tinggal ke situ biasanya. Berarti bisa ya Pak, sesuai dengan ya pada saat tes nanti dan juga skill yang dimiliki oleh pelamar tersebut yang pastinya ya Pak ya. Benar. Oke, nah kita lanjut lagi nih Pak, membahas mengenai tes yang di awal tadi ada MBTI. Bagaimana jika saat pertama tes MBTI hasilnya itu ekstrovert, namun saat dites sekali lagi hasilnya berubah menjadi introvert? Apakah akan mempengaruhi hasilnya nanti pada saat melamar pekerjaan Pak? Oke, gini,
tes MBTI ini nggak bisa, apalagi DISC ini nggak bisa kita tesnya itu mungkin dalam hal tertekan gitu ya, dalam hal tertekan atau mungkin dalam rutinitas atau segala macam. Anda perlu tempat mungkin lagi rileks gitu ya, nggak ada yang namanya apa perasaan cemas atau segala macam. Mungkin di kamar Anda santai, silakan buka mungkin malam-malam ya MBTI atau DISC, silakan Anda tes. Biasanya Bapak coba beberapa kali, hasilnya tetap akan sama. Ya, kalau umpamanya berbeda, mungkin suasana Anda pada saat itu saja. Ya, namun kadang yang berbeda itu dari MBTI agak susah ya, agak susah ketika di 8 kepribadian. Contoh, saya dulunya ekstrovert, sekarang introvert. Ini ada permasalahan biasanya tarik di hidupnya gitu ya. Contoh, orang-orang yang biasa ceria gitu ya, orang-orang yang biasa membuka ide atau segala macam, tiba-tiba diam gitu ya. Biasanya dia ada sesuatu yang membuatnya nggak mau lagi, mungkin trauma atau segala macam. Kadang ini harus dicek dulu. Nggak mungkin orang ekstrovert tiba-tiba menjadi introvert. Ini biasanya ada trauma dengan hal apa segala macam, sehingga menyebabkan dia diam, tidak banyak bicara, dia menutup diri. Biasanya gitu. Oke, berarti ada hal yang terjadi nih ya Pak ya, ketika Benar. kita tes pertama ekstrovert dan yang kedua introvert. Mungkin Iya. mungkin lagi ada problem atau apa Mungkin lagi dari ada problem orang. atau segala macam. Iya, Mungkin oke. ada tekanan batin atau segala macam, ya dia memilih itu. Namun lebih baik Iya. nanti ketika Anda tes MBTI itu di suasana yang rileks ya, suasana yang rileks, tidak dalam paksaan. Teman-teman pun lebih santai, misinya lebih santai. Ya, karena itu mempengaruhi dalam Mempengaruhi pemilihan sekali. kita nanti ya Pak ya, yang di Benar, tes benar. tersebut. Yap. Oke, nah ini last question Pak. Yap. Ya, di sini ada Nurul Hayati. Apa hal yang harus dilakukan dan dihindari untuk membentuk pribadi yang baik? Oke. Hal yang harus dilakukan dan dihindari untuk membentuk pribadi yang baik. Oke. Mungkin tadi saya sudah jelaskan gitu ya, apa yang harus diperbaiki. Andalah yang tahu diri Anda pribadi, Andalah yang tahu gitu ya bagaimana diri Anda. Karena orang yang paling mengenal diri Anda adalah diri Anda sendiri, betul nggak Tari? Ya, begitu Anda tahu gitu ya sifat Anda seperti ini gitu ya, Anda harus memperbaikinya. Apa yang harus Anda lakukan? Ya, Anda harus cek dulu gitu ya. Saya ini karakternya apa? Itu kan tadi kalau saya jelaskan ada hal-hal yang positif, ada hal-hal yang negatif. Contoh orang dominan. Kalau Anda orang dominan gitu ya, yang sukanya memerintah, yang sukanya ambil enaknya saja gitu ya, egois gitu ya, punya permusuhan, biasanya kan dominan sering sering berdebat atau segala macam. Ya, artinya kalau Anda ingin disukai banyak orang, Anda pun harus mendengarkan gitu ya, harus percaya orang juga. Itulah tipikal orang dominan. Kalau Nurul tadi sifatnya steadiness gitu ya, orangnya nggak enakan, terus juga tidak proaktif. Mulai sekarang kalau ingin memperbaiki diri, yuk jadilah orang yang proaktif. Ya enggak? Jadilah orang-orang yang speak up gitu. Ngomong kalau umpamanya ada apa-apa gitu. Jangan cuma dipendam dalam hati. Contoh hubungan ini banyak juga orang teman-teman gitu ya, atau ya para karyawan curhat gitu ya. Saya kan nggak tahu. Iya benar. Laki-laki ini bukan dukun gitu, bukan dukun yang tahu perasaan Anda itu seperti apa. Jadi ngomong gitu. Ya, jadi Nurul gitu ya. Ketika Anda ingin memperbaiki diri, Anda harus tahu karakter diri Anda apa. Jadi ketika Anda kurang di sini gitu ya, Anda harus perbaiki itu. Contoh, Bapak dengan Ibu Elisa ini kan lagi dulu semester kemarin kan ngasih materi leadership, terus juga kewirausahaan.
dan di semester ini ngasih materi perilaku konsumen. Kami selalu menekankan seperti ini, kalian itu masih sangat muda sekali gitu kan ya, umurnya mungkin baru 20-an gitu ya. Jadi ayo ciptakan skill-skill apa yang harus Anda perbaiki. Contoh dalam satu minggu saja, pencapaian apa sih yang seminggu ini yang kayaknya hebat banget gitu yang saya lakukan. Terus juga yang kira-kira harus saya hindari apa? Kalau memang nggak sanggup seminggu, sebulan gitu ya. Kalau umpamanya setiap hari Sabtu lah, dari hari Senin sampai Sabtu, jangan cuma monoton saja gitu ya. Oh, saya belajar apa saja sih seharian ini gitu ya. Terus dalam satu minggu, wah pencapaian saya gini ya. Pencapaian saya kayaknya saya bisa yang mungkin hobi ngedesain atau segala macam. Oh, ini saya biasanya satu, ini saya bisa buat dua dan juga bagus gitu. Yang penting teman-teman harus tahu itu dulu. Kalian sangat muda gitu ya. Skill kalian itu harus banyak ditambah gitu ya, harus banyak belajar lagi. Salah satunya lewat CDC terutama ya. Teman-teman kan bisa banyak belajar di sana. Benar nggak, Tari? Betul sekali, Pak. Ya, jadi kebetulan banget nih Pak, tadi saya juga dari komunikasi ya, jadi memang ketemu nih sama Bu Elisa di mata kuliah perilaku konsumen. Oh iya. Ya. Oke, berarti itu ya, yang di Indralaya atau di Bukit? Tarisa Indralaya, Pak. Oh, Indralaya. Artinya rombongan Naufal ya? Iya, atau betul. Anissa ya? Iya betul, Pak. Oke. Tugasnya sudah selesai? Customer research-nya? On progress nih, Pak. On progress ya. Iya. Oke, Nurul, semoga terjawab ya Nurul. Jadi ingat juga pesan Pak Mali tadi di slide terakhir ya Pak ya. Jadilah pribadi terbaik, teruslah bertumbuh dan berarti. Oke. Oke Pak Mali, mungkin berakhir sudah sesi diskusi dan sesi materi kita hari ini. Mungkin ada closing statement dulu nih dari Pak Mali untuk materi kita hari ini. Baik, teman-teman semua, penting sekali mengenal diri Anda pribadi gitu ya. Penting sekali menjadi pribadi diri Anda, karena untuk membentuk masa depan Anda gitu ya. Kalau Anda ingin melihat masa depan Anda, gampang. Anda lihatlah hari ini apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda lakukan. Itu akan berdampak terhadap masa depan Anda. Ya, teruslah tumbuh dan juga memberi makna di sekitar Anda. Terima kasih. Saya Malianto dari Tamrin Group mengucapkan banyak terima kasih kepada CDC. Sukses selalu dan juga sukses selalu buat teman-teman yang ada di sini. Sampai jumpa. Oke, terima kasih banyak Pak Mali untuk materi hari ini, sangat insightful Sama-sama sekali ya Pak. Ya, semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa diimplementasikan secara langsung ya dalam kehidupan kita. Kita harus mengenali kepribadian diri kita juga harus mengenal lingkungan kita. Oke, terima kasih banyak Pak Mali. Semoga kita bisa berdiskusi lagi nih ke depannya. Baik. Ya. Baik teman-teman, itulah tadi sesi materi dan juga sesi diskusi kita hari ini. Kita akan kembali lagi bersama dengan PT NAP Info Lintas Nusa. Namun sebelum itu kita ada jeda dulu nih teman-teman. Jadi kita akan lanjut jam 13.30 ya. Kita akan kembali lagi ngobrol bareng sama PT NAP Info Lintas Nusa. Dan aku juga mau ingetin sama teman-teman, jangan lupa untuk cek Instagram CDC_Unsri karena lowongan pekerjaan hari ini akan tutup jam 4 dan konsultasi karir juga akan tutup hari ini jam 4 sore nanti ya teman-teman. Baik teman-teman, segitu saja untuk sesi pertama kita hari ini. Kita akan kembali lagi di jam 13.30. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya izin pamit ya. Baik Pak Mali, terima kasih banyak Pak. Jaga kesehatan selalu. Baik Pak, siap.
Sriwijaya kami berjuang mengatasi yang ragam, menyatukan yang beda. Di Unsri kami bersatu. Meski waktu berlalu, selamanya ingat masa-masa yang penuh gelora itu. Masa berjuta suka dan duka. Dulu bersama mengatasi yang ragam dan yang berbeda. Kini kami alumni Unsri bersatu untuk negeri. Dari kebimbangan kami diajar, kami dididik, kami yang bimbang. Di Universitas Sriwijaya kami berjuang masih kebimbangan, merangi kebodohan. Di Unsri kami berpikir. Meski waktu berlalu, selamanya ingat masa-masa yang penuh gelora itu. Masa berjuta suka dan duka. Dulu bersama berjuang dan belajar, mencoba menjadi yang terbaik. Kini kami alumni Unsri berpikir untuk negeri. Berjuang mengatasi perbedaan, berjuang memberantas kebodohan, berjuang berkuat untuk lebih tercinta. Unsri bersatu berpikir, berbuat untuk negeri. Meski waktu berlalu, selamanya ingat masa-masa yang penuh gelora itu. Masa berjuta suka dan duka. Dulu bersama berjuang dan belajar, mencoba menjadi